Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Amma ba'du. Yang saya hormati para alim, para ulama, para ustaz dan asatidzah wal ustazat, para da'i, para muballighin wal muballighat, para tokoh masyarakat, undangan kami yang kami hormati, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita mari bersyukur bahwa pada siang hari ini kita masih istiqomah duduk di sini dengan segala keterbatasannya, namun mudah-mudahan ini akan menambah pundi-pundi pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, sebenarnya materi saya ini tadi sudah terangkum di video tadi. Kalau nonton video selesai sudah saya. Tetapi begitupun ada hal yang perlu kami sampaikan kepada kita semua. Hadirin, ini pemateri terakhir. Yang ingin saya sampaikan adalah sebenarnya ini yang sering disampaikan para khutbah, para khotib-khotib kita. Kalau bapak-bapak kaum laki-laki ini biasa sholat Jumat di masjid, pasti dikasih wasiat takwa. Betul nggak Pak? Para khotib juga pasti menyampaikan wasiat takwa. Apa isinya? Apa kata khotib? Ya ayyuhallazina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, cuman karena sudah keseringan, sepertinya ini hal yang biasa saja, tidak jadi momen untuk kita muhasabah. Itu kan bagian dari rukun khutbah. Sebenarnya ini mengandung pesan yang luar biasa bapak-bapak sekalian. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang sudah beriman. Bapak-bapak, ibu-ibu yang di atas sudah beriman? Sudah beriman? Maka Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu, ya, yang mereka sudah beriman. Terus apa kata Allah? Ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kalian dengan sebenar-benarnya takwa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini kalimatnya perintah. Ittaqullah itu perintah, Pak. Kalau yang belajar bahasa Arab namanya fi'il amr. Fi'il amr artinya kata kerja perintah. Jadi ketika Allah mengatakan ya ayyuhallazina amanuttaqullah, wahai orang-orang yang sudah beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Dan takwa ini adalah perintah, bukan permintaan. Catat Bapak Ibu, ketika Allah mengatakan ittaqullah, bukan permintaan Allah, tapi perintah dari Allah. Yang namanya perintah itu minal a'la ilal adna, dari atas ke bawah, itu perintah. Al-aslu fil amri wajib. Asal daripada perintah itu hukumnya wajib, Pak. Jadi kalau Allah memerintahkan kepada kita bertakwa, maka bertakwa itu wajib. Dengarkan kemari. Ini pesan ini, supaya kita Jumat itu enggak pelangak-pelongok saja di masjid. Wajib bertakwa itu. Lantas apa itu takwa? Imam Nawawi mengatakan,
Takwa itu adalah al-imtisalu bi awamirillahi wal ijtinabu an-nawahihi. Takwa itu adalah melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Itulah takwa. Jadi kalau Allah menyuruh kita bertakwa, artinya Allah menyuruh kita mengerjakan perintahnya, menjauhi larangannya. Ibu-ibu, masih ada suaranya, aku pikir udah hilang. Ibu-ibu disuruh kalau keluar rumah menutup aurat. Itu perintah, bukan permintaan. Itu perintah Allah, bukan Allah minta, hei tutup ya. Enggak, Allah mengatakan tutup aurat. Dan itu bersifat wajib. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sekarang kembali kepada kita. Sudah bertakwahkah kita? Tadi sudah disampaikan pembicara-pembicara di awal. Kita jual beli masih pakai sistem kapitalis. Kita pinjam meminjam pakai riba. Orang-orang sudah mengetuk rumah kita menawarkan pinjaman riba. Kita buka HP, di HP kita sudah ada tawaran 1 jam cair. Betul? Semua itu riba. Kita menutup aurat. Kita berusaha untuk tidak melihat aurat, tapi di mana-mana wanita buka aurat. Bisa nggak bertakwa? Bisa nggak bertakwa? Ya nggak bisa. Nggak bisa. Di dalam sistem kapitalis Anda nggak bisa bertakwa. Iya kan? Mau punya rumah pakai sistem KPR. Betul? Mau punya motor, kata orang Medan kereta. Mau punya kereta pakai leasing. Leasing itu haram. Yang punya motor leasing boleh konsultasi nanti. Haram itu haram. Bisa nggak kita bertakwa? Itu yang pertama. Lantas kalau kita bertakwa kepada Allah, apa untungnya? Kita kan suka bicara untung rugi nih ceritanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Pertama, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa saja yang bertakwa kepada Allah, dia kasih jalan keluar. Kalau bapak bertakwa, pengen punya motor, tapi tidak mau leasing, tidak mau riba, tidak mau ngutang sana sini dengan riba, Allah kasih jalan keluar. Tenang saja. Ya. Kemudian, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa saja yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan baginya urusannya mudah. Saya ulangi Bapak Ibu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa saja yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan baginya urusannya ada kemudahan. Urusan kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala kalau kita bertakwa kepada Allah. Kemudian apa kata Allah? Masih di surat yang sama. Dalam surat At-Tolak, Allah mengatakan, "Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'azzim lahu ajra." Siapa saja yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan hapuskan darinya dosa-dosanya. Allah ampuni dosa-dosanya kalau dia bertakwa kepada Allah. Wa yu'azzim lahu ajra, dan Allah akan besarkan baginya pahala.
Jadi Bapak Ibu, orang bertakwa itu mendapat pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas? Jelas? Ibu, jelas Bu? Agak bergema-gema aku tengok suaranya ini. Ya, jadi inilah kalau bicara untung, beginilah untungnya jadi orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kembali ke awal tadi saya katakan bahwa bisakah kita bertakwa di dalam sistem seperti yang kita terapkan hari ini? Bisa enggak? Maka Palestina berpuluh-puluh tahun enggak selesai. Palestina tadi disampaikan masalahnya enggak selesai sampai hari ini. Saya sudah bolak-balik berorasi di jalanan, di masjid, menyampaikan saudara kita di Palestina, solusi saudara kita di Palestina itu tidak hanya kita kirimi makanan, tidak dikirimi selimut, tapi bagaimana ada pasukan kaum muslimin yang menyelamatkan mereka. Kirim dong pasukan terbaik. Pertanyaan saya, kepala negara yang suka koar-koar di media sosial mengatakan, awas ya Israel, nanti kami hancurkan. Pernah nggak ngirim pasukannya ke sana? Pernah nggak? Pernah nggak kamu dengar tentara kaum muslimin membebaskan Al-Aqsa? Pernah nggak tentara kaum muslimin dikirim ke sana? Pernah nggak satu peluru keluar dari senjata mereka? Apa beneran mau nolong? Serius nih mau nolong? Kita kasih dia makanan, terus besok dihajar sama Israel. Kita kasih obat lagi, dihajar lagi Israel. Kita bantu lagi selimut, dihajar lagi Israel. Serius ente mau nolong? Serius gak nih kita nolong? Kita bermain-main dengan nyawa saudara kita di sana. Apa solusinya? Kirimkan pasukan. Tetapi kenapa tidak ada satupun kaum muslimin, pasukan kaum muslimin pergi ke sana? Karena pemimpin-pemimpin kaum muslimin berada di bawah ketiak Amerika yang menjadi penyokong utama Israel. Maka pemimpin-pemimpin kaum muslimin hari ini adalah para pengkhianat kaum muslimin. Mereka membangun tembok-tembok yang tinggi untuk tidak memberikan peluang kepada saudara kita keluar dari negeri mereka. Tidak bisa masuk bantuan ke sana. Saudaraku yang dirahmati Allah, apa solusinya? Solusinya adalah kita harus bersatu. Saudaraku, saya ingin bercerita sebentar. Kemarin saya setelah menjemput istri saya dari pengajian, saya biasa lewat jalur yang di bawah sini. Jalur Katung, jalur motong ya. Mentas, Katung Palembang. Kemudian saya di jalur itu saya selalu ketemu dengan komunitas pencinta merpati. Ya, tiap sore sebelum asar udah standby di situ. Bawa sangkarnya ya, ada burungnya merpati, diterbangin gitu kan, gini-gini gitu. Ya, tiap hari, tiap saya lewat ke sana pasti ada mereka sampai menjelang maghrib. Kemudian saya kemarin bilang sama istri saya, wah, ini orang-orang ini bajunya sama ya. Oh, berarti mereka ini punya komunitas. Lantas saya bilang sambil ketawa nyeletuk, pencinta merpati saja ada persatuannya. Persatuan pencinta merpati, bajunya seragam. Masa kaum muslimin yang katanya terbesar di Indonesia nggak punya persatuan, tidak mau bersatu? Ada orang yang ingin mendapat syariat Islam, diobok-obok itu. Aneh ini aneh. Kita kalah sama pencinta merpati. Ya, komunitas pencinta merpati aja persatuan ada. Masa kita kaum muslimin tidak ada persatuannya? Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya ingin menyampaikan
Kalau kita buka surat As-Shad, nanti bisa dibuka, buka HP bisa, buka Qur'annya nanti di rumah bisa. Surat As-Shad ayat 26. Catat ya, ingat ya. As-Shad ayat 26. Apa kata Allah? Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Fahkum bainan nasi bil haqqi wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Innal ladzina yadilluna an sabilillahi lahum azabun syadidum bima nasu yaumal hisab. Kalau kita punya Quran digital di HP, coba tuliskan kalimat khalifah. Tapi pakai bahasa Arab ya. Khalifah. Maka akan muncul salah satunya selain surah Al-Baqarah. Ya, Al-Baqarah itu mengatakan apa itu? Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu biasa. Muncul kalimat setelah itu ayat ini. Surat ini, As-Shad ini, apa kata Allah? Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Fahkum bainan nasi bil haqqi wala tattabi'il hawa. Coba kita cek di sini. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Daud. Daud itu nabi jauh sebelum Nabi Muhammad. Tetapi Allah berfirman kepada Daud, apa kelebihan Daud ini? Mana anak-anak? Apa mukjizat Nabi Daud? Apa? Besi katanya. Besinya obe kedengeran. Pada Daud, ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan. Wahai Daud, sesungguhnya kami menjadikan engkau khalifah fil ard. Kami jadikan engkau khalifah di muka bumi ini. Terus, apa fungsinya khalifah? Khalifah itu mau ngapain? Maka kata Allah, fahkum. Fa itu harfun, kemudian disambung dengan uhkum. Uhkum itu adalah fi'il amr, perintah. Maka bainan nas, di antara manusia, bil haq, dengan benar, ya, sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kajian ini tidak berat, ringan kajiannya ini. Bapak ibu bisa buka tafsir Ibnu Katsir. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir, apa makna tafsir daripada ayat ini? Kata Imam Ibnu Katsir, hazihi wasiyatum minallahi liwulatil umuri bi ayyahkumu bima anzalallahi. Kata Imam Ibnu Katsir, hazihi wasiyatum minallah, ini adalah wasiat dari Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Liwulatil umur, kepada mereka yang memegang urusan. Wulat artinya jamak dari wali, al-umur jamak min amr. Wulatul umur artinya waliul amri. Ini menjawab pernyataan orang-orang yang mengatakan kita wajib tunduk kepada penguasa hari ini. Mereka mengatakan, ya ayyuhallazina atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum, dengan tafsir Allah kepada siapa? Li ayyahkumu, hendaklah mereka menegakkan, menerapkan hukum.
al-munazzal yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hukum yang mereka buat sendiri, bukan hukum yang mereka godok di parlemen, tapi hukum al-munazzal yang diturunkan Allah kepada mereka. Khalifah itu hanya menerapkan, khalifah itu hanya memastikan bahwa hukum Allah diterapkan di muka bumi. Jelas? Jelas gak? Clear? Kalau ada yang belum clear nanti diskusi sama saya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ja'alna, apa ujungnya kata kawan sebelah? Hawa. Eda apa? Hawo, eda hawo nyobae. Uang ini bak manusia ni hawo nyobae. Makanya jangan percayakan hukum kepada buatan manusia. Maka kata Allah, wala tattabi'il hawa. Jangan kau ikuti nafsu, jangan kau ikuti hawa. Hukum produk manusia ini hasil hawa, hasil hawa tadi. Cuman bedanya hawa itu absen bayar. Siapa yang bayar? Siapa yang bayar? Kamu yang bayar pajak yang tadi. Antum yang bayar pajak itu dibayarkan sama mereka. Mereka hahu keluar hukum. Kita taat sama hukum mereka. Cek dulu duit. Fayudillaka an sabilillah, dari jalan Allah. Hukum manusia pasti menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kau tidak ikut hukum Allah, maka engkau pasti, Allah katakan, apa saja ya, siapa yang berpaling, melenceng an sabilillah, dari jalan Allah. Bu, Ibu, siapa saja yang berpaling dari jalan Allah, tidak menerapkan hukum Allah, tidak berhukum dengan hukum Allah, tapi malah ikut hawa nafsu, apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Lahum azabun syadidun. Lahum azabun syadidun. Bagi mereka azab yang sangat pedih. Nasu artinya apa? Taropa yang mereka lupakan. Apa yang mereka tinggalkan? Apa? Hukum. Hukum siapa? Hukum siapa? Karena mereka meninggalkan hukum Allah, maka Allah kata, Bu, di dunia ini tidak apa-apa, kata Allah, lajulah, lajulah. Ya, jingoklah mereka. Kapan kami azab mereka? Kapan kata Allah, walahum azabun syadid yaumal hisab, nanti pada hari perhitungan. Apa Pak, Bu, bedanya umat kita hari ini dengan umat-umat terdahulu? Siapa yang tahu? Umat terdahulu itu kalau berbuat dosa langsung diazab. Kaum Sodomi yang berbuat Sodom itu ya, Nabi Lut, kaum Nabi Lut, apa Allah lakukan sama mereka? Allah balikkan bumi mereka. Langsung Pak, cash dibayar Allah Subhanahu wa ta'ala. Bedanya sama umat Muhammad ini, Allah enggak kasih cash azabnya. Kata Allah, lajulah kata Allah. Kaget kalau kita melihat mereka, duhai luar biasa, duhai enaknya, duhai luar apa, hidup mereka mewah. Apa kata Allah? Tunggu saja nanti. Kami tunggu kalian pada yaumul hisab, nanti pada hari perhitungan. Allah hitung semua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi intinya adalah kalau kita mau tadi pertama mendapatkan jalan keluar, makhraja dari Allah, kemudahan atas segala urusan kita, ya ja'allahu min amrihi yusra, kemudian kita dihapuskan dosa-dosa kita,
Wa may yattaqillaha yukaffiru anhu sayyi'atihi wa yu'azzim lahu ajra. Dan kita mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kuncinya adalah bertakwa. Tetapi takwa ini tidak bisa sepenuhnya kita terapkan selama sistem yang diterapkan di negeri ini adalah sistem yang tidak mendukung ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah taghyir, perubahan sistem. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah kondisi keadaan suatu kaum hatta sehingga mereka mau berubah. Yughayyiru ma, apa-apa yang ada pada mereka dengan diri mereka sendiri. Sekarang pertanyaan Allah Subhanahu wa taala, hari ini adalah sistem yang tidak pernah dicatat dalam Al-Quran dan Sunnah. Hari ini ada sistem di tengah kita yang tidak pernah dipraktekkan baginda Nabi Muhammad SAW, tapi kita tetap saja mengaku pencinta Nabi Muhammad. Kita menerapkan sistem buatan orang kafir, tetap saja kita sholawat siang dan malam. Maka dikatakan pembicara tadi yang kedua, jangan-jangan cintamu palsu, jangan-jangan cintamu itu kebohongan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka saatnya berubah. Semua yang salah ini harus kita rubah, dan perubahan itu bisa terjadi dimulai dari kita, keluarga kita. Kita harus melakukan perubahan. Mau berubah tidak? Mau berubah tidak? Alhamdulillah. Kalau tak mau berubah, apalagi mau dikata? Iya kan? Sudah saya sampaikan. Makanya Rasulullah itu di Haji Wada mengatakan, balaghtu ya Rab, balaghtu ya Rab. Ya Allah, aku udah sampaikan semua ini kepada umatku ini. Udah aku sampaikan. Sistem ini salah, sistem ini sesat, udah saya sampaikan. Jangan nanti di akhirat kita tegak-tegaan nanti. Bahasa orang itu beteka atau beteka. Itulah ustadz itu dulu udah nyampe ke kalau ini haram. Malah dia nyuruh katanya, kau tuh nyoblos. Aku udah pernah nyuruh Akulah berapa tahun udah nyoblos. Ya. Nah, jadi yang saya suruh adalah perubahan sistem, yaitu sistem Islam. Ya, kembali kepada apa yang disampaikan Allah bahkan jauh sebelum Nabi Muhammad, yaitu kepada Nabi Daud alaihissalam. Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil fahkum bainan nasi bil haq. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah kiranya yang dapat saya sampaikan. Ayo, mudah-mudahan momen Maulid Nabi kali ini kita melakukan perubahan yang mendasar sebagai bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi. Ini sajalah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.